Maker, jumpa lagi bersama Mak Nyebret. Kali ini Mak Nyebret akan review furnitur antik yang ada di Belanda. Ini salah satunya lemari antik, lihat tuh. Sampai anyam-anyamannya begini. Ini Mak lihat satu bentuknya kayak begini tuh di Hotel Mulia Senayan Jakarta, tapi warnanya oranye, tapi nggak ada begini-begininya nih di lobi Hotel Mulia Senayan Jakarta tuh. Jadi dia cuman lurus tapi oranye, tapi persegi begini. Nah, kalau misalnya model-model begini, ini termasuk antik dan warnanya kalau udah hitam begini, ini pasti kayu keras dari Asia. Karena kalau misalnya kayu keras dari sini itu biasanya warna apa? Nggak halus seperti ini. Mereka menggunakan kayu kayu walnut. Walnut itu ya kacang walnut itu sangat bagus, terkenal di Eropa. Nah, kalau ini dari Asia datangnya, pasti kalau nggak jati. Nah, kalau udah yang kehitam-hitaman begini, biasanya jati tua atau kayu ulin. Tapi kayu ulin itu sangat susah dibentuknya ya, karena dia sangat keras. Termasuknya juga kayu besi di namanya. Jadi ini mungkin sepertinya kayu dari jati tua ya. Dan sana juga itu seperti kayu jati tua, karena kayu ulin itu sangat-sangat susah dibentuk gitu loh. Dia paling bagusnya buat lantai gitu, karena dipahatnya susah sekali. Tapi Emak lihat satu kayu ulin yang antik dan diukir itu di sini di Rotterdam di Museum Boijsman. Dia didatangkan dari Indonesia dan ada di Museum Boijsman. Nanti kalau misalnya udah cuaca bagus, nanti Emak ke sana kita review kayu ulinnya ya, kalau masih ada, kalau belum dikembalikan ke Indonesia. Karena kemarin kan sebelum corona katanya Pangeran Williams itu mengembalikan banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu ke Indonesia. Jadi sebelum itu terjadi, Mak pernah ke beberapa museum yang ada di Rotterdam dan di Amsterdam, itu juga penuh dengan barang-barang antik yang didatangkan dari Indonesia, dari Jawa, dari Irian, pahatan-pahatan asmat, pokoknya dari berbagai daerah. Sampai ada kepalanya Borobudur itu ada juga itu di sana di Museum Asia di Amsterdam begitu. Nah, kembali ke permasalahan furnitur antik ini, harganya kalau baru bisa sangat-sangat mahal dan luar biasa sangat mahal gitu ya. Karena mereka itu datangkannya jauh dan mereka juga anggap ini sangat-sangat langka. Biarpun di Indonesia kalau udah sehitam begini jatinya berarti kan udah sangat tua gitu loh. Sedangkan sekarang jati tua itu udah susah ditemukan, kecuali memang di perhutani yang sengaja pemerintah pertahankan untuk tidak ditebang gitu. Paling juga mereka yang usia 20 tahun, 25 tahun aja udah susah sekarang. Ada juga jati emas ya. Jati emas itu 5 tahun udah ditebang. Itu kan beda, bukan jati. Nah, jadi yang nggak heran kalau harga jati yang udah tua itu sangat mahal gitu kan. Terus yang lebarannya begini ya. Ini kan dari satu pohon ya, lebar begini nih. Itu berarti dulunya itu sangat besar pohonnya. Nih, ini kan nggak dipotong kan, ini lebar. Berarti segimana lebar pohonnya. Bagian atasnya juga begitu. Jadi ini ukurannya kalau misalnya seperti berlian, kalau misalnya ukurannya udah lebar, udah besar, itu sangat mahal. Kalau udah bubuk-bubuk kecil-kecil itu, dia itu kan udah dipotong-potong ya, mudah lah bisa dibilang itu diambilnya dari potongan-potongan yang terbuang atau apa gitu. Tapi kalau udah sebegini segeblegan begini, berarti dulunya dari pohon yang besar, dan pohon besar itu sangat membutuhkan usia yang panjang gitu loh. Jadi kalau misalnya udah, ya itu ya kesimpulannya, kalau misalnya kayu yang besar begini, kalau dari meja, dari bahan apapun, itu jatuhnya akan sangat mahal. Nah,
Jadi di Eropa itu kalau model-model furnitur seperti ini udah termasuk antik dan didatangkannya pasti dari luar gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya di Indonesia mungkin masih banyak ya, apalagi kalau di daerah Jogja. Tapi biarpun masih banyak, sepertinya udah cukup mahal ya kalau furnitur seperti ini. Nah tipsnya kalau misalnya kita di Eropa mau mendapatkan barang-barang antik seperti ini, kita harus mempunyai koneksi dengan orang-orang kaya yang sudah tua atau jompo, yang tidak punya anak. Jadi kalau misalnya orang di sini kan kayak kemarin review saya tanah kebun seluas hektaran gitu, kebun bunga atau kebun buah itu orang kaya yang nggak punya anak diberikan kepada pemerintah. Begitupun kalau dia punya rumah dengan peralatan yang super antik gitu, karena dia kayanya tuh kan bukan kaleng-kaleng kalau di Eropa ya. Jadi dia kalau misalnya meninggal nggak ada anak atau anaknya nggak ingin di luar negeri atau dia punya kehidupan yang serba modern gitu, nggak suka antik, nah itu kita bisa dapat harga yang miring. Jadi kalau misalnya kita punya koneksi dengan orang kaya yang udah tua, kadang orang tua yang nggak punya anak terus menemukan orang yang sangat dia sukai, terus dia percayai orang ini jujur, orang ini baik, dia akan mewariskan kekayaannya pun kepada orang itu tidak jarang. Saya juga pernah mendengar orang seperti mendapatkan harta warisan dari orang tua, tapi itu sangat jarang ya. Cuman kebanyakan memang waktu saya kerja di Jompo juga orang-orang kaya yang tinggal di Jompo itu kan mereka punya rumah besar, punya apa, terus nggak punya anak, biasanya diberikan kepada keluarganya gitu kan. Nah, kembali ke masalah furnitur. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya kita mau membeli furnitur yang antik dan bagus, lihat belahan kayunya. Belahan kayunya kalau misalnya besar seperti ini, itu berarti dari pohon yang dulunya sangat besar dan tua, memerlukan waktu yang puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan. Dan itu warnanya itu gelap. Kalau warnanya gelap itu berarti dia kayunya sudah tua. Dan ada serat-seratnya begini tuh kan. Ini kan serat-seratnya itu kan biasanya kan itu tandanya dia udah tua. Dan satu lagi, kalau kita mau mendapatkan harga yang agak miring, carilah koneksi orang-orang tua yang mempunyai villa atau rumah-rumah besar. Di sini kalau rumah besar dengan halaman gitu ya dan luas itu namanya villa gitu kan. Maksudnya dia tinggal di situ sih. Jadi di situ dia nggak punya anak atau anaknya juga udah pada di luar negeri gitu kan. Mereka akan melelangnya pada saat mereka harus pindah ke panti jompo. Begitu maker informasinya. Sampai jumpa lagi di review barang-barang antik mak berikutnya dah.